Pemirsa, seorang gadis di Kabupaten Ogan Komering Ul Selatan, Sumatera Selatan tewas di tangan tetangganya sendiri. Korban ini kemudian menerima tindakan pelecehan dan disetrum hingga tewas. Sungguh bejat memang apa yang kemudian dilakukan oleh pelaku ini atau tersangka ini yang berinisial W yang berusia 50 tahun, warga desa Tanjung Raya, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Dirinya ini bahkan tega memperkosa serta menghabisi nyawa tetangganya sendiri yang masih berusia 12 tahun. Tersangka yang mengetahui kondisi rumah korban memang sedang sepi langsung kemudian melakukan aksinya. Nah, kini tersangka ini telah diamankan di Mapolres Oku Selatan. Ya, untuk mengetahui seputar kasus tersebut, coba kita lebih dalami lagi ya informasi ini dengan Ajun Komisaris Besar Polisi Indra Arya Yuda selaku Kapolres Oku Selatan. Selamat pagi Pak Kapolres. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi Mbak Maria, Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak Kapolres ya? Alhamdulillah sehat Mas. Baik. Mbak. Pak Kapolres, kami ini kan memang kan setiap harinya kan selalu membuka respon dari masyarakat Pak Kapolres. Dalam hal ini kita meminta masyarakat membuatkan pantun lah semacam gitu ya. Nah ini kalau saya baca dari peristiwa yang terjadi di Oku Selatan ini, banyak sekali pantun dari masyarakat atau follower Instagram kami yang sepertinya seakan-akan kayaknya meminta keadilan dan dihukum seberat-beratnya kepada pelaku yang memang telah keji ya. Dan bisa dikatakan tidak pantas untuk dilakukan seharusnya terhadap anak ini. Kronologisnya seperti apa sih Pak Kapolres kejadian ini? Baik, terima kasih Mas Arif, Mbak Maria. Sebelumnya kami dan jajaran Polres Oku Selatan turut prihatin, berbelasungkawa mendalam terhadap keluarga korban yang ditinggalkan. Adapun peristiwa ini pertama kali dilaporkan kepada kami pada hari Selasa, di mana ditemukan sesosok mayat anak perempuan di tepi Sungai Silabung, di mana seorang gadis ini kondisinya ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa dan tidak mengenakan pakaian dalam. Kemudian dari hal tersebut, kita lakukan penyelidikan mendalam terhadap saksi-saksi serta para tetangga sekitar yang berada di sekitar desa Tanjung Raya, Kecamatan Buai Sandang Aji, Kabupaten Oku Selatan. Dari hasil penyelidikan kami mendapatkan kecurigaan terhadap salah satu warga yang kemudian kami lakukan pengejaran hingga ke Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung. Alhamdulillah tersangka sudah berhasil kita amankan. Ya. Demikian Mas. Pak Kapolres, kecurigaan apa yang kemudian membuat pihak kepolisian ini mengarahkan tersangka ini adalah tetangganya sendiri? Jadi Mbak, tersangka ini memang tidak terlalu berdekatan dengan rumah korban. Jadi cukup jauh. Namun demikian kita lakukan pemetaan, di mana sehari setelah kejadian ada warga yang meninggalkan tempat. Atas dasar tersebut kita lakukan pendalaman terhadap keluarganya, kemudian kita dapatkan dugaan kuat, dugaan keras bahwa pelaku adalah tersangka yang menghabisi nyawa korban ini. Kemudian setelah kita dapatkan yang bersangkutan, kita sudah dapatkan beberapa informasi akurat. Demikian. Tapi sejauh ini memang korban dan juga tersangka ini saling mengenal tidak sih Pak Kapolres? Saling mengenal Mbak, jadi saling mengenal. Korban ini karena aktivitasnya selaku pelajar SD, jadi mengetahui terhadap pelaku ini. Latar belakang pelaku siapa Pak? Ya, bagaimana Mbak? Latar belakang pelaku? Latar belakang pelaku, dia berhasrat pada hari Senin 25 Oktober, pelaku atau tersangka ini mengetahui bahwa korban tinggal sendirian di rumahnya, dikarenakan ayah dan ibunya sedang berada di kebun. Jarak antara kebun dengan rumah korban sekitar 30 menit. Kemudian dia berhasrat untuk menyetubui dan memperkosa korban. Pada hari Senin pukul 16.00,
korban itu ingin mandi ke sungai. Tersangka sudah mempunyai niat untuk memperkosa, namun karena kondisi tidak memungkinkan, dia kemudian mengurungkan niatnya. Untuk kemudian pada hari Selasa dini hari, pukul 02.00, akhirnya tersangka mematikan lampu rumah korban dengan maksud tujuan supaya korban keluar, kemudian dibawa oleh tersangka ke tepi Sungai Cilabung dan memperkosanya. Oke, Pak Kapolres, pelaku ini pengangguran kah atau Profesinya apa, Pak? Profesi pelaku ini sebagai petani, Mas. petani ya? Sebagai petani, ada track record atau sejarah tindakan kriminal tidak yang kemudian sempat dilakukan oleh pelaku ini? Dari hasil data yang kita miliki dan kemudian kita juga mendapatkan informasi dari warga sekitar, belum ada, Mbak. Belum ada, oke. Dari pengakuan tersangka sendiri, Pak, pelaku ini apakah memang baru pertama kali dilakukan atau bagaimana? Yang digali oleh pihak polisian? Baru pertama kali dilakukan oleh pelaku. Sebelumnya belum pernah melakukan perbuatan pidana. Pelaku memiliki keluarga, sudah berkeluarga maksudnya? Sudah, Mas. Jadi pelaku sudah memiliki istri dan juga sudah memiliki anak. Oke. Saat ini terus dilakukan pemeriksaan tentunya terhadap pelaku dengan status tersangka. Jerat pasal yang ditetapkan dan juga ancaman hukuman sejauh ini? Sampai dengan saat ini tentu saja kami terus melakukan pendalaman berkaitan dengan pasal yang akan diterapkan. Harapan kami juga ingin menerapkan pidana maksimal terhadap pelaku. Apakah ada unsur perencanaan, pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain. Untuk sementara kita terapkan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang 35 2014 tentang perlindungan anak, junto pasal 339 KUHP. Di mana pasal 339 KUHP ini berbunyi pembunuhan yang diikuti, disertai ataupun didahului oleh suatu perbuatan pidana dengan maksud untuk mempersiapkan diri atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk menghilangkan diri sendiri dari pidana secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara maksimal seumur hidup. Maksimal seumur hidup. Baik, terima kasih Pak Kapolres Oku Selatan AKBP Indra Arya Yuda, karena tadi seperti di awal disampaikan oleh Arif Hadi bahwa masyarakat yang kemudian mendengar informasi ini juga cukup miris mendengarnya dan juga mengharapkan bahwa pelaku tersangka ini dihukum dengan hukuman yang setimpal karena kita adalah negara hukum. Terima kasih Pak Kapolres. Terima kasih Pak Kapolres. Salam sehat selalu. Terima kasih Mas Arif, Mbak Maria. Mohon doa restu selalu.